Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belajar tabung bagian kedua. Setelah sebelumnya yang dipelajari adalah mencari rumus dari luas selimut tabung, luas permukaan tabung, dan volume tabung beserta contohnya. Itu pertemuan pertama. Untuk pertemuan kedua, kita akan meneruskan pelajaran yang berkaitan dengan tabung, yaitu kita akan menyelesaikan sebuah soal yang diibaratkan sebagai kebalikan dari rumus yang ada. Sebelumnya kita mencari luas selimut tabung, misalkan dengan diketahui V, R, dan T atau tingginya. R itu jari-jari, V itu angka tetap 22/7, pendekatannya atau 3,14. Nah, sekarang ibaratnya dibalik. Jadi nanti yang dicari adalah jari-jarinya. Jadi jari-jarinya belum ada, tetapi luas selimut tabungnya sudah ada dan tingginya sudah ada. Kalau pi otomatis sudah ada kalau pi ya. Baik, supaya lebih jelas apa sih maksud yang dikatakan barusan, kita lihat contoh soalnya. Nah, mana contoh soalnya? Nah, ini. Suatu tabung dengan luas selimut 942 cm pangkat 2. Jika tinggi tabung 15 cm, tentukanlah A. Luas permukaan tabung, B. Volume tabung. Nah, Pi-nya di sini diketahui 3,14. Nah, di sini ya tadi dikatakan bahwa rumusnya berkebalikan karena di sini luas selimutnya sudah ketahuan, tingginya sudah ketahuan, sedangkan jari-jari tidak ada. Nah, jari-jarinya belum ada. Sedangkan di sini ditanya luas permukaan tabung. Luas permukaan tabung kan rumusnya tadi ya. Nah, luas permukaan tabung atau kita singkat LP. LP itu luas permukaan. Sama dengan 2πr dikali R tambah T. Nah, R-nya jari-jarinya di sini belum ada. Jadi harus kita cari dulu jari-jarinya. Untuk rumus volume tabung VR kuadrat T sama ya, jari-jarinya belum ada. Jadi langkah pertama kita mencari jari-jari dengan tadi ya rumus kebalikan. Kalau sebelumnya jari-jarinya diketahui, sekarang justru jari-jarinya belum diketahui. Oke, apa sih yang diketahui dari soal? Pertama tentu saja luas selimut 942 cm kuadrat. Yang kedua tinggi tabung 15 cm. Kalau pi itu nilainya sudah diketahui. Bisa 22/7 atau 3,14. Nah, di sini sudah ditentukan 3,14. Jadi tidak usah kita pilih lagi. Jadi 22/7 atau 3,14 itu kan pilihan. Kemudian kita tulis ya yang diketahuinya. Nah, LS maksudnya luas selimut. T maksudnya tinggi tabung. T itu maksudnya tinggi tabung. Oke, berarti kita mencari R dulu. Berarti kita awali dari luas selimut. LS luas selimut itu 942. Kita abaikan aja satuannya ya, biar lebih mudah menghitungnya. Lebih simpel maksudnya.
Nah, luas selimut itu rumusnya harus tahu dulu. Supaya kita bisa mengetahui nanti bagaimana jari-jarinya, berapa jari-jarinya. Berarti harus tahu rumus luas selimut. Luas selimut, apa rumusnya? 2pi RT. 2 dikali pi dikali R dikali T. Jadi luas selimutnya nanti kita ganti rumusnya jadi 2pi RT. 2pi RT-nya berarti sama dengan 942. Nah, ini 2pi RT adalah rumus luas selimut. Arti dari 2pi RT adalah 2 dikali pi dikali R dikali T. Nah, berarti 2 dikali berapa, dikali berapa, dikali berapa, hasilnya 942. Yang pertama dikali pi, pi-nya itu sudah ada sebetulnya di sini 3,14. Nih, 3,14, maka kita ganti pi di sini. 3,14. Kemudian dikali R, R-nya jari-jarinya justru kan yang belum diketahui di sini. Jadi kita tulis R saja. Kemudian tingginya. Nah, tingginya tinggi tabung tadi sudah tahu bahwa tinggi tabungnya 15. Sudah diketahui. Jadi kita tulis 15. Nah, kemudian bisa kita kalikan dulu. Jadi kita kalikan terlebih dahulu. Yang kalau mengalikan berarti ini kan 2 kali 3,14 dikali R dikali 15. Angkanya kita kalikan. Untuk mengalikan begini cari yang termudah dulu. Yang termudah bisa saja 2 dikali 3,14 jadi 6,28. Baru kemudian dikali 15. Atau 2 dikali 15 dulu jadi 30. Jadi 30 dikali 3,14. Jadi kita kalikan 30 dikali 3,14. 30 dari 2 kali 15, 30. Nah, 30 dikali 3,14 itu akan kita buat simpel perkaliannya dengan cara menghilangkan nolnya. Kemudian komanya tentu saja berpindah, bergeser ya, di belakang 1. Asalnya di belakang 3. Ibaratnya yang ini dibagi 10, yang ini dikali 10. Nolnya jadi ini jadi 3, tinggal 3, ini jadi 31,4. Jadi 30 kali 3,14 bisa juga kita kalikan menjadi bentuk perkaliannya menjadi 3,31,4. Nah, lebih simpel begini, 3 dikali 4, 12, 2, 1. Berarti ditulis 2 disimpan 1, 3 kali 1 3 tambah 1 4. Jadi 42, kemudian 3 kali 3 9. Nah, jadi jawabannya 94,2. Nah, jadi 94,2 dikali R. Jari-jari. Jadi 94,2 R. R-nya jari-jari yang ini. Sama dengan masih tetap hasilnya adalah 942 dari sebelumnya ini. Kemudian tinggal dibagi. Atau begini kan maksud dari apa yang terakhir ini, baris yang terakhir ini. 94,2 dikali berapa supaya menjadi 942. Tentu saja dikali 10 ya. Jadi jari-jarinya adalah 10. Atau 942 dibagi 94,2 ya, hasilnya juga 10. Jadi jari-jarinya adalah 10. 10 di sini tentu saja satuannya cm, jadi 10 cm. Nah, itu jadi untuk menyelesaikan luas permukaan tabung harus diketahui dulu jari-jarinya. Cara mencarinya bisa seperti ini. Atau bisa juga diturunkan langsung rumusnya. Jadi dari sini turunkan langsung rumusnya. 2pi RT sama dengan 942. Yang ditanyakan R. Maka R sama dengan gitu ya. R sama dengan 942 dibagi 2pi T. Nah, itu cara lain. Atau luas selimut dibagi 2pi T rumusnya. Tapi cara begini juga insya Allah
Mudah-mudahan yang penting paham ya, mau cara yang bagaimanapun yang penting paham dan bisa. Kalau begitu kita teruskan ke pertanyaannya. Pertanyaan yang A adalah luas permukaan tabung. Luas permukaan tabung rumusnya sudah ada, ini LP sama dengan 2πr dikali R tambah T. LP sama dengan 2πr dikali R tambah T. LP itu maksudnya luas permukaan tabung di sini. LP sama dengan 2 kali pi-nya tadi 3,14 dikali 3,14 dikali R, R-nya jari-jarinya 10, jari-jarinya ini 10. Jadi dikali 10, kemudian buka kurung artinya kali. Dikali dengan R-nya 10, jari-jari yang ini 10 ditambah tingginya 15. Nah, cara mengalikan begini, yang mana yang paling mudah, maka kalikan terlebih dahulu. Tentu saja dengan ini sudah dijumlah dulu ya. Jadi kita jumlah dulu, berarti LP sama dengan 2 dikali 3,14 dikali 10 dikali 25. 10 tambah 15, 25. Mengalikan, cari yang termudah. Kalau saya menggunakannya 2 dikali 25, 50 dikali 10, 500. Jadi 500 dikali 3,14. Jadi LP-nya nanti 500 atau 3,14 dikali 500 ya. Sama aja, 500 dikali 3,14 atau 3,14 dikali 500. 500 dari 2 kali 25, 50 kali 10, 500. Nah, ini 3,14 dikali 500. Lebih simpel kita mengalikannya. Ini di belakang koma 2 angka. Ini nolnya ada 2. Jadi kita buang komanya. Kemudian 500-nya tinggal jadi 5. Atau ini dikali 100 jadi 314. Ini dibagi 100 jadi 5. Jadi 314 dikali 5. 5 kali 4, 20. 5 kali 1, 5, tambah 2, 7. Jadi 70. 5 kali 3, 15. Jadi 1570 atau 1570. Jadi AP-nya 1570. Jadi maka luas permukaan tabungnya adalah 1570 cm kuadrat. Itu untuk luas permukaan tabungnya. Kemudian volume tabungnya. Volume tabung rumusnya ini PR kuadrat T. PR kuadrat T. Pi-nya 3,14. R-nya tadi 10. Kemudian T-nya 15. Pi-nya 3,14 dikali R-nya dikuadratkan. Jadi 10 kuadrat. 10 dikuadratkan dikali T-nya 15. 10 dikuadratkan 100. 100 dikali 3,14 berarti 314. 314. Kemudian dikali dengan 15. Hasilnya adalah 4710. Jadi volume tabungnya adalah 4710 cm pangkat 3 karena satuannya sama cm ya. Volume berarti cm pangkat 3. Nah, terkadang kita harus merubahnya menjadi dalam bentuk liter. Liter itu desimeter pangkat 3. Dari cm pangkat 3 ke desimeter pangkat 3 dibagi 1000. 4710 dibagi 1000. Ya berarti 4,710 atau 4,71. Jadi bisa ditulis menjadi 4,71 desimeter pangkat 3 yang artinya liter. Desimeter pangkat 3 itu artinya liter. Berarti sama dengan 4,71 liter. Oh, jadi volume tabungnya 4,71 liter. Kan satuan liter itu familiar bagi kita ya.
sering kita menggunakannya dan juga sering ada dalam kehidupan sehari-hari. Itu saja yang dibahas. Mudah-mudahan paham, mudah-mudahan mengerti. Dan setelah mengerti, matematika harus banyak berlatih soal supaya ketika ada soal atau ketika ada ujian tak mudah mengerjakannya. Terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.